Islam. Kali ini yang kita bahas yaitu tentang hukum-hukum haji. Kemarin Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan wajib bagi kita untuk Allah yaitu haji ke Baitullah bagi liman istata'a minkum, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan. Mampu ini adalah yang pertama orang Islam, yang kedua sudah balik walaupun uangnya miliarder, tapi kalau belum balik maka belum wajib haji. Kalau haji maka tetap sah tapi belum menggugurkan kewajibannya. Ini kalau sebelum balik. Kemudian kalau budak maka enggak wajib haji, walaupun mau dihajikan oleh tuannya, maka hajinya itu sah ketika dia merdeka, kemudian punya kemampuan lagi, maka wajib berhaji lagi. Lalu perjalanan masuk kepada manis tatoa, orang yang mampu menempuh perjalanan. Itu tadi siapa yang wajib haji Bapak Ibu, termasuk orang-orang yang sudah disebutkan. Kemudian kita lanjutkan yaitu wa arkanul haji khamsatun, membahas kepada rukun. Di dalam ibadah haji ada perbedaan rukun dan wajib. Kalau di dalam ibadah yang lain rukun dan wajib itu sama. Rukun sholat sama dengan kewajiban di dalam sholat. Tapi kalau haji ini nanti dibedakan antara rukun dan wajib. Ada wajib, ada rukun. Yang pertama kita bahas rukun haji, sesuatu yang harus dikerjakan ketika haji, yaitu hanya 4 ya. Yang di sini nanti penjelasannya. Ihram, niat, wukuf di Arafah, belum. Masih yang pertama adalah ihram. Lama zakara as-syekh suruta wujubil haji saroka fi dzikri arkanihi faminha al-ihram. Yang pertama kalau kita haji ini nanti ya sama dengan umroh. Yang pertama yang wajib adalah ihram. Apa itu ihram? Ibaratun an niyati dukhuli fi hajjin aw umratin. Ihram adalah niat memasuki ibadah haji atau umrah. Itu yang dinamakan ihram adalah niat. Tapi nanti kalau haji itu niatnya harus ada namanya mikot. Kalau mikot ada 2, mikot itu batas. Kalau mikot zamani itu untuk haji hanya di bulan haji. Kemudian mikot makani itu sudah biasa, ada yang di Tanim, nanti ada penjelasan sendiri. Artinya ada mikot waktu, ada mikot tempat. Di sini belum membahas mikot waktunya, mikot tempatnya, tapi membahas ihram itu apa. Ihram itu kita niat untuk melakukan dan memasuki ibadah nusuk, baik haji atau umroh. Itulah yang disebut ihram. Kenapa dikatakan ihram? Karena kalau sudah niat maka ada larangan ihram.
Kalau melanggar larangan ihram, maka tidak sah umrohnya atau hajinya, maka disebut ihram. Sebagaimana kita sholat ada ihramnya, yaitu takbir yang pertama. Takbir yang pertama disebut ihram karena kalau sudah takbir yang pertama, sebelum sholat boleh ngomong, kalau di dalam sholat tidak boleh ngomong kecuali omongan bacaan sholat. Itu disebut ihram. Qala an-Nawawi, qalahu an-Nawawi, wa zata ibnu Rib'ah au fi ma yasluhu lahuma aw li ahadin. Wa wa al-ihram mutlaq sumya ihram li annahu. Ini sama dengan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menjalankan ibadah tentu ada dalilnya. Dalilnya wajib ihram itu mana? Wa hujjatu wujubihi, dalil wajibnya ihram ketika haji, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah yang berbunyi innamal a'malu binniyati, sesungguhnya hanyalah sah amal-amal ibadah adalah dengan niat-niat. Ini kalau untuk ibadah yang diatur oleh syariat seperti sholat, puasa, haji, itu namanya ibadah yang diatur. Maka ada disebut, artinya hadis ini menunjukkan sesungguhnya sahnya amal ibadah itu ditentukan niat awalnya. Kalau enggak niat maka tidak sah. Sekaligus niat itu adalah membedakan antara kita bermain-main dan kita ibadah. Itu ditentukan dengan niat di awalnya. Ustaz, kalau ibadah seperti azan, apakah harus niat? Niatnya adalah kalau seperti azan, seperti menolong orang, seperti sedekah, itu niatnya diartikan tujuannya apa. Jadi berbeda antara niat. Niat itu kalau untuk ibadah yang diatur seperti sholat, puasa, dan haji, itu diartikan niat dalam arti di awalnya. Kalau seperti azan, itu niatnya adalah diartikan tujuannya. Kalau ada orang azan, tujuannya pengen pamer suara, maka secara azannya, secara fikih ya sah saja. Tapi nanti terkendala dengan tujuan azan, dia itu ingin karena Allah atau ingin bayaran atau ingin pamer suaranya, nanti berbeda nilainya di hadapan Allah. Itu dasar bahwa orang haji, orang umroh wajib ihram, yaitu niat. Wa'lam annal ihrama salah satu wujuhin. Di dalam haji, ihram itu dibagi menjadi 3. Maksudnya ini, kalau haji itu ihram itu bisa diniatkan 3, salah satu dari 3 bentuk haji. Bentuk haji, kalau memudahkan kalimat, bentuk haji itu ada 3, ditentukan ketika ihram. Apa saja? Yang pertama ifrad. Ifrad ini namanya haji ifrad.
haji ifrad, nanti ada keterangan di bawahnya. Kemudian yang kedua haji tamattu atau ihram tamattu. Yang ketiga al-qiron, haji qiron. Ini nanti mungkin di bawahnya ada dijelaskan. Jadi kalau kita haji bentuknya ada 3. Ini ditentukan ketika ihramnya, yaitu ifrad, tamattu, qiron. Wala khilafa fi jawazi kulli waqtin minha, tidak ada perbedaan ulama di dalam 3 bentuk haji tersebut. Lakin ma'al afdal, tapi apa yang lebih utama dari 3 ini, haji ifrad, tamattu dan qiron, khilafun, ada perbedaan masalah keutamaan. Al-madhabu alladzi nassa alaihi Syafi'i fi amati kutubihi, menurut madhab Syafi'i yang paling afdal adalah haji ifrad. Haji ifrad. Kemudian haji tamattu, kemudian haji qiron. Ini masalah Ustaz afdal. Mana antara kita itu tamattu, kita itu ifrad atau qiron? Maka dijawab oleh madhab Syafi'i. Kalau madhab yang lain nanti ada berbeda. Madhab Syafi'i menjawab ifrad lebih afdal. Ifrad lebih afdal. Kita lanjutkan wa suratul ifrad. Contoh haji ifrad atau bentuknya haji ifrad itu seperti apa? Ayu rima bil haji wahdah wa yufarridu minhu, yaitu orang haji niat ihramnya khusus dengan haji. Jadi tidak mendahulukan umroh dulu, langsung haji. Setelah haji selesai, baru dia ihram lagi, summa yuhrimu bil umroh. Kemudian baru ihram lagi untuk umroh. Ustaz, misalnya enggak umroh gimana? Kalau enggak umroh, sebenarnya umroh itu juga wajib, bukan sunnah. Jadi umroh itu bukan wajib, bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Sekali seumur hidup, hampir sama dengan haji. Cuman yang terkenal di antara kita umroh itu sunnah, tapi umroh itu sebenarnya wajib. Sekali seumur hidup. Kemudian di sini haji ifrad itu mendahulukan haji baru umroh. Ini yang disebut haji ifrad. Sebelum mungkin nanti di bawah ada, kita perinci dulu Bapak Ibu. Haji ifrad itu kalau jenengan datang di Mekah, biasanya kalau kloter akhir itu bisa. Kloter akhir jenengan betul umroh riyin. Misalnya tinggal 1 hari, ya nunggu saja tanggal 8 nanti baru ihram untuk haji. Kalau sudah selesai baru ihram lagi untuk umroh. Itu haji ifrad. Kalau kloternya akhir, kalau kloter awal jenengan kok mboten tamattu. Tamattu niku napa to? Tamattu niku umroh riyin, umroh dulu. Datang ke Madinah, terus misalnya datangnya ke Madinah dulu atau langsung ke Mekah, maka menjalankan ihram sebelum waktunya haji. Sebelum tanggal 8 sudah ihram dulu untuk ihram umroh. Umroh diselesaikan,
baru nanti tanggal 8 ihram untuk haji. Ini disebut tamattu. Kenapa kok tamattu? Faman tamatta'a bil umrati, siapa yang tamattu? Tamattu itu istilahnya bersenang-senang dengan umroh dulu, nanti terus masih belum pakaian ihram setelah umroh, namanya masih belum pakaian ihram, masih bebas, masih belum menjalankan larangan haji. Nah, itu disebut tamattu, enak-enakan, masih boleh pakai minyak wangi. Kalau sudah ihram umroh, sudah menjalankan umroh, sudah di Mekah, dengan masih bebas, baru nanti tanggal 8 baru haji. Itu disebut tamattu, enak-enakan, sudah tahallul dulu untuk umroh. Kalau jenengan belum tahallul atau belum umroh, maka nanti hajinya, misalnya haji ifrad sudah diniati dari asrama haji, sudah niat haji, itu nanti di sana sudah niat lagi, maka pakaian ihram, larangan ihram itu harus dijalankan. Ini untuk selanjutnya. Ini masih membahas summa kaunul ifrat afdalu minhuma ayat tamiro fitil kasana. Jadi syaratnya dalam madhab Syafi'i tadi, afdal ifrat, haji ifrat lebih utama itu ketika bisa umroh pada tahun itu, atau pada saat itu, pada saat pergi ke Mekah Madinah itu bisa umroh. Kalau nggak bisa umroh, kalau umroh an sanati, dari tahun itu kok nggak bisa umroh, sudah mendahulukan haji, maka kalau nggak umroh, maka yang lebih afdal fakunun minat tamattu wal qiran afdal minal ifrat, maka lebih baik haji tamattu dan haji qiran atau haji qiran. Itu kalau ketika mendahulukan haji, kemudian kloternya langsung kurang, misalnya belum sempat umroh, maka tidak afdal haji ifrad, afdal haji qiran atau haji tamattu, walaupun nanti wajib membayar membayar hadiah, memberikan hadiah, menyembelih kambing. Li'anna ta'khirul umroh an sanatil haji min Makkah makruhun. Kalau tidak umroh saat itu atau tahun itu, maka makruh. Umroh itu termasuk tadi dihukumi wajib. Wa suratu tamattu ayyuhrima bil umroh min miqati baladi wa yufarriqu minha. Ini tadi bahwa mendahulukan umroh selesai baru haji itu disebut tamattu. Summa yuhrimu bil haji min Makkah wa dil kayfiyatu mujma' alaih. Ini sudah sepakat para ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa suratul qiran, bagaimana bentuknya haji qiran? Al-asliyah ayyuhrima bil haji wal umrati ma'an, yaitu seseorang berhaji dan umroh bersama-sama. Bentuk haji qiran
kiron adalah ketika kita itu haji, cukup satu niat atau satu ikhram dibuat dua niat, yaitu niat memasuki ibadah haji dan umroh sekaligus. Tawafnya cuma satu kali, sa'inya satu kali, wukufnya ya, kalau wukuf sudah jelas satu kali, itu sudah cukup untuk haji dan umroh, disebut haji kiron. Haji kiron. Kenapa dikatakan kiron? Kiron itu artinya bersamaan. Jadi melakukan dua ibadah dalam satu perbuatan ibadah, yaitu satu putaran wukuf, kemudian tawaf, sa'i, tahlul. Itu dijalankan sekali, maka disebut haji kiron. Walau ahrama fi ashuril haji, ada orang niat ihram di bulan haji, tsumma aqbala al-hajja alayya fi ashhurin, kemudian memasukkan haji atasnya di dalam bulan haji. Fa ilam yakun sar'un fi tawafil umrah sahha wa sara qarinan. Ini ada orang sudah niat haji, kemudian belum niat umrah, kemudian belum. Ada orang niat umrah sudah di hari haji atau di bulan haji, tapi sebelum melakukan tawaf untuk umrah, dia diniatkan untuk haji sekalian, maka disebut haji kiron, boleh itu. Wa illa lam yasiha idkhalu alaiya, kalau tidak diniati sebelum tawaf maka tidak sah. Jadi intinya kalau sebelum tawaf tadi niat umroh dulu di bulan haji, misalnya di hari haji, dia langsung umroh dulu, niat umroh, nanti kalau sudah selesai baru mau niat haji. Ternyata sebelum tawaf dia merubah yaitu niat haji, maka masih disebut haji kiron. Monggo Bapak Ibu kita sharing-sharing bersama tentang rukun haji. Tapi ini belum, masih membahas rukun yang pertama, yaitu ihram. Kalau dibalik, falau akasa fa akhrama bil haji summa arada ihwal umrah, sudah niat haji saja, kemudian sebelum tawaf dia menambah niat umroh sekalian, mau niat haji kiron, maka ada perbedaan pendapat yang kuat, yang jadid dari Imam Syafi'i tidak sah, tapi ada yang berpendapat tetap sah. Itu masalah membahas haji kiron, Bapak Ibu. Haji kiron itu satu perjalanan, satu ibadah diniati dua, yaitu haji dan umroh, maka disebut kiron. Monggo kalau kita ada sharing-sharing tentang bentuk haji atau bentuk ihram, yaitu ada tiga: ifrad, kiron, dan tamattu. Nanya Ustaz, yang disebut haji kiron tadi, ketika waktu haji misalnya pas datangnya tanggal 8, berarti kalau mau haji kiron harus niatnya haji dan umroh gitu Ustaz ya?
di saat pakai ihram tadi niatnya. Di saat pakai ihram, di saat niat ihram. Jadi haji qiron kita ulang bersama-sama. Niat ihramnya nawaitul ihram lil haji wal umrati. Jadi satu perbuatan nanti sudah dapat ibadah haji dan umroh karena niatnya digabung. Itu sah, disebut haji qiron. Monggo yang lain. Semoga kita semuanya bisa menunaikan kewajiban ibadah rukun Islam yang kelima ini, yaitu haji. Yang sudah semoga makbulan diterima oleh Allah, yang belum semoga bisa berangkat haji. Kalau umroh banyak, ada orang yang sudah umroh tapi belum bisa haji. Karena sekarang ini banyak yang umroh tapi belum haji. Itu nanti kalau alat masih ada tagihan kewajiban kalau punya kemampuan dalam segi finansial, kesehatan dan yang lain-lain, manis tatoa, maka masih ada tagihan dari Allah, yaitu kewajiban haji. Sambil menunggu seri-seri bersama, tadi ada bentuk haji yaitu tamattu. Tamattu itu mendahulukan umroh, selesai nanti baru ihram lagi untuk haji. Kemudian qiron itu bersama-sama, haji dan umroh dilakukan bersama, satu niat, satu ibadah. Kemudian qiron, kalau ifrad itu mengkhususkan atau mendahulukan haji. Jadi sudah sampai di sana masih di hotel saja, belum melakukan umroh. Maka nanti hajinya disebut haji ifrad. Kenapa orang Indonesia kebanyakan hajinya tamattu? Karena sudah di sana memang kalau nggak umroh dulu nanti waktunya itu, maka banyak terjadi yang berangkat awal itu hajinya haji tamattu. Untuk rukun haji yang pertama yaitu ihram sudah selesai, yaitu niat memasuki ibadah. Kemudian yang kedua, wa minha ay min arkanil haji al-wuquf bi Arafah. Yang kedua, rukun haji adalah wukuf Arafah, wukuf di tanah Arafah, wukuf di lapangan Arafah, wukuf di padang Arafah, semuanya sama saja. Pokoknya di tanah Arafah, datang di situ namanya disebut wukuf. Mana dasarnya? Li'annahu alaihi salatu wassalam amara munadiyan yunadi al-hajju arafata. Al-hajju arafata. Rasulullah menyuruh sahabat untuk menjelaskan bahwa al-hajju arafah. Jadi rukun haji itu yang utama adalah Arafah. Kalau enggak pakai wukuf Arafah namanya umroh. Perbedaan haji dan umroh hanya kalau dalam segi perbuatannya hanya di padang Arafah saja, hanya di wukuf Arafah saja. Nanti ada kewajiban yang lain seperti melempar jumroh, itu masuk rangkaian di wukuf Arafah. Selain wukuf Arafah sama dengan umroh, yaitu niat, tawaf, sa'i, tahallul. Perbedaannya hanya itu. Maka karena kaitannya dengan Arafah, itu juga kaitannya dengan tanah dan kaitannya dengan waktu. Waktunya waktu Arafah, tanahnya di tanah Arafah. Maka wa manal hajju Arafah ay mu'adzamu arkanihi.
Kenapa Rasulullah menyerukan al-hajju Arafah? Karena rukun yang terbesar dalam haji adalah wukuf Arafah. Seperti kita mengatakan kama taqul mu'adzamur raqati arqu. Seperti Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an menyebutkan salat tapi dengan kata rukuk, arwaqi. Rukuk mewakili salat. Berarti rukuk itu termasuk rukun salat yang pokok. Rukun salat yang pokok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa yasulul wukuf bi qudurin bi juz'in min Arafah. Jadi wukuf itu tidak harus lama di padang Arafah, itu yang afdal. Lama berdoa itu yang afdal. Tapi juga berhasil dengan hadir saja di padang Arafah itu, walaupun nggak lama hadir, terus setelah masuk di padang Arafah kembali lagi, itu juga sudah sah, disebut sudah wukuf, tapi yang nggak afdal kalau nggak berdoa di padang Arafah. Ini maksudnya minimal wukuf adalah kita hadir di padang Arafah, di tanah Arafah, di batasnya, di dalamnya batasan tanah Arafah. Walau kana maron fi talabi afikin au dawladin au ghairi walau hadoro Arafata wa na'imun. Jadi sudah ada yang minimal sudah masuk di Arafah, walaupun dia di Arafah sekalian mencari budaknya yang hilang atau mencari saudaranya yang hilang, yang nggak ketemu, terus dicari pas waktu haji juga masuk ke situ, sudah masuk rukun, sudah boleh menggugurkan wukuf Arafah, hanya lewat saja atau masuk di situ terus kembali. Ini mungkin ada pertanyaan, monggo, tentang wukuf di Arafah. Kembali ke masalah niat. Jadi, kalau kita niat ifrad, kalau kita niat haji ifrad, kita kan sudah pakai ihram. Kan datang kita itu sebelum haji, sebelum tanggal haji. Kan kita sudah pakai ihram, niat untuk ifrad. Apakah kita boleh melaksanakan sunnah umroh? Alhamdulillah, seperti itu nih pertanyaannya. Jadi sudah niat ifrad, niat haji ifrad, niat rukun, niat ihramnya ihram ifrad haji khusus. Apakah boleh kita merubah atau melakukan umroh sunnah? Maka jawabnya tidak boleh. Kalau niat ifrad ya pakaian ihram tetap, tapi menunggu tanggal haji itu. Kalau nanti umroh dulu, maka menjadi disebut tamattu. Itu kalau sebelum melakukan ibadah haji. Sudah niat, sudah pakai pakaian ihram, kemudian mau umroh, maka ya masuknya nanti ihram untuk umroh, berarti masuknya ke haji tamattu atau ihram tamattu. Kemudian untuk keafdalannya itu sampai di mana, Tan? Soalnya sebagian besar Indonesia itu tamattu dibandingkan dengan ifrad. Alhamdulillah. Kan di Al-Quran memang
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tamatta'a bil umrati, siapa yang bertamattu atau bersenang-senang dengan umroh, maka famastaisaro minal haji, wajib menyembelih kambing disebut dengan hadiah. Itu wajib menyembelih kambing. Kalau orang menyebutkan dan, wajib membayar dan, itu untuk haji tamattu. Kemudian kalau afdal mana Ustaz? Tadi sudah dibahas insya Allah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, jika umrohnya masih di tahun ini, nanti setelah haji terus umroh, maka afdal ifrad. Kalau nanti setelah haji, setelah melakukan haji bisa umroh pada saat itu, atau tahun ini masih dalam tahun ini, maka masih afdal ifrad. Tapi kalau tidak bisa umroh, misalnya setelah haji langsung pulang, langsung kloternya pulang misalnya, maka afdal tamattu, dan qiran. Jadi masalah keafdalan sudah dibahas, insya Allah itu ada perbedaan. Tapi di sini kalau nanti bisa umroh pada tahun ini atau pada setelah haji bisa umroh, maka afdal ifradnya. Tapi kalau nggak bisa, maka afdal tamattu dan qiran. Itu membahas keafdalan, ternyata ada kriterianya, ada syaratnya. Kalau murni bisa, maka afdalnya ifrad. Ifrad itu mengkhususkan haji dulu baru umroh. Jadi tetap pakaian ihram kalau sudah niat, ya. sudah pakaian ihram, sudah menjalankan larangan ihram, belum melakukan tawaf, sa'i dan lainnya. Itu untuk haji ifrad. Untuk haji ifrad. Monggo yang lain insya Allah seperti itu. Berarti yang menentukan haji kan ada 3 macam metode tadi. Bentuk, ada bentuk ifrad, tamattu dan qiran. Berarti yang menentukan itu pimpinan saja, kelompok itu ya, atau jamaah atau pimpinan, dikatakanlah di sini perwakilan dari Indonesia, gitu Ustaz ya. Jadi kita tidak bisa menentukan Ustaz ya. Yang boleh menentukan itu roisnya gitu Ustaz. Gimana? Mohon penjelasan. Alhamdulillah. Ini masalah waqiah yang terjadi. Kalau misalnya pimpinan rombongannya itu menentukan kita, atau pimpinannya menentukan hajinya tamattu, tapi kok ternyata kloternya akhir, terus jenengan saya ingin ifrad. Kloter akhir itu sudah misalnya kan tanggal 8 sudah mulai niat ihram haji ya. Datangnya misalnya tanggal 7 atau tanggal 6. Oh, jadi jenengan boleh saja, tapi khawatirnya nanti nggak bareng gitu. Boleh saja jenengan. Kalau tamattu biasanya rata-rata tamattu. Kalau dari Indonesia, jenengan pengen ifrad saja, jadi jenengan nggak menanggung. Jenengan pengen tamattu atau pengen ifrad. Kalau jenengan ifrad, maka jenengan nggak umroh dulu. Rombongannya umroh, jenengan boten. Rombongannya umroh, jenengan boten. Jenengan nanti saja menunggu kalau sudah ihram tanggal 8, yaitu untuk ihram haji. Jenengan cukup tawaf. Jangan cukup tawaf ibadah di situ, misalnya sudah di Masjidil Haram, tapi tidak ada umrohnya, tawaf atau ibadah di situ. Itu untuk pengen ketika tidak bayar dam. Ketika kita pengen ifrad nggak bayar dam dan
hajinya menjadi haji ifrad. Seperti itu bisa tapi melihat kondisinya. Kondisi sudah hampir tanggal 8. Kalau lama sudah di Mekah, maka ya juga eman juga, hanya tawaf, hanya itu, enggak umroh. Kalau rombongan biasanya umroh. Insya Allah seperti itu, Pak. Jadi bisa kita haji ifrad sendiri, nanti maksudnya enggak ikut umroh, enggak ikut rombongan umroh, itu bisa. Nanti kita enggak bayar dam, enggak menyembelih hadiah atau kambing. Seperti itu kalau kita haji ifrad. Sudah bisa. Sudah langsung. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena ini syariat Islam, walaupun kita sudah haji, tetap afdol sekali kita belajar tentang haji. Walaupun kita belum haji misalnya, afdol sekali kita mempelajari ilmunya. Barangkali dengan mengetahui ilmunya Allah mentakdirkan bisa haji. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.